Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Jidan. Sekarang adalah lafadznya wa aqsamuhu salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun. Dan bagian kalam salasatun itu ada 3. Ismun 1 isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf, ja'a li maknan yang datang huruf tersebut li maknan membawa makna. Jadi bagian isim itu ada 3 partikelnya. Yang pertama, bagian kalam itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim itu kata benda. Kalau misalnya kita mengetahui seperti biasa ya, isim itu kata benda ya, kayak contoh kitabun gitu kan. Nah, kitabun itu kan satu kitab. Nah, ini namanya isim. Wa fi'lun, ya fi'il itu kata kerja. Kata kerja yang dibarengi dengan waktu. Contohnya doroba. Nah, doroba. Nah, doroba ini menunjukkan mukul kan, telah mukul atau ingin mukul, menunjukkan waktu. Kalau huruf itu ittisal, yaitu kata sambung ya. Kata sambung lah, huruf itu kata sambung. Ja'a yang datang li maknan mengandung makna. Jadi huruf itu yang membawa satu makna. Oke, sekarang sarahnya. Wa aqsamuhu salasatun, dan bagian dari kalam salah satu yaitu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. 1 isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Yakni menghendaki musannif anna adja al kalami, bahwasannya bagian-bagian kalam allati yata'allafu minha salasatu aqsamin, yang terbagi atau yang terbuat minha dari bagian tersebut ada 3 bagian. Al awwalu, yang pertama, yaitu definisinya al ismu, yaitu isim. Nah, sekarang dibahas oleh sarahnya. Isim, apa sih isim itu? Wa huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa lam tuktaron bizamanin wad'an ka zaidin wa ana wa hadza. Nah, ini. Jadi isim itu adalah kalimatun dalat, kalimat yang menunjukkan ala makna terhadap makna, fi nafsiha pada dirinya, walam tuktaron dan tidak dibarengi kalimat tersebut bizamanin dengan waktu, wad'an secara tempatnya. Jadi isim itu kalimat yang menunjukkan atas makna, atas arti terhadap dirinya, dan tidak dibarengi dengan yang namanya zaman, waktu. Contoh zaidin. Nah, Zaid ya artinya kan, Zaid kan kalimat yang menunjukkan atas makna. Zaid kan nama orang ya kan, terhadap dirinya. Atau wa ana, dan saya, dan tidak dibarengi dengan waktu. Lafaz Zaid, lafaz ana, lafaz wa hadza tidak dibarengi dengan yang namanya waktu. Nah, itu namanya isim. Asani al fi'lu, yang kedua adalah fi'il. Apa sih fi'il itu? Fi'il adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa qaronat bi zamanin wad'an. Nah, kalau fi'il yang kedua yaitu sebuah kalimat dalat yang menunjukkan kalimat tersebut ala makna terhadap makna fi nafsiha pada dirinya, wa qaronat dan dibarengi bi zamanin dengan waktu, wad'an secara tempatnya ya. Jadi kalau misalnya fi'il kebalikannya, yaitu dia dibarengi dengan waktu, waqtaronat. Kalau isim tidak dibarengi dengan waktu, kalau fi'il itu waqtaronat dibarengi dengan waktu. Fa indalatil kalimatu, jika kalimat itu menunjukkan ala zamani madin, terhadap zaman madin, yaitu zaman yang telah selesai dilakukan, fahia, maka kalimat tersebut menunjukkan waktu adalah yang sudah dilakukan al fi'lul madi, yaitu fi'il madi. Jadi fi'il madi itu suatu yang telah zaman madin, zaman yang berlalu gitu. Itu namanya fi'il madi nih. Nahu, contoh qoma, telah berdiri.
koma Zaidun, telah berdiri Ki Zaid, gitu kan, telah berdiri Ki Zaid. Kata telah itu kan menunjukkan waktu, nah itu namanya fi'il madhi. Wa indalaj ala zamanin yahtamilu al-hala wal istiqbala boleh fahiya al-fi'lul mudhari. Wa inda dalat, dan jika menunjukkan ala zamanin terhadap waktu, yahtamilu yang memungkinkan apa waktu tersebut, al-hala terhadap keadaan, wal istiqbala dan sekarang zaman yang akan dilakukan. Hal wal istiqbal itu zaman yang akan dilakukan atau zaman yang ingin dilakukan. Fahia maka kalimat al-fi'lul mudhari, yaitu fi'il mudhari. Nah, jika yang menunjukkan itu zaman istiqbal, zaman yang akan dilakukan, maka itu adalah fi'lul mudhari, yaitu fi'il mudhari. Contoh nahu yakumu hendak berdiri. Yakumu ya berdiri. Jadi berdiri itu ya dilakukan sekarang gitu, enggak besok, enggak lusa, atau enggak sesudahnya. Wa indalat ala talabi syai'in fil mustaqbal fahiya al-fi'lul amri nahukum. Dan jika menunjukkan kalimat tersebut atas satu tuntutan di dalam zaman yang akan dikerjakan sekarang, wahia al-fi'lul amri, maka ia adalah kalimat tersebut fi'lul amar. Nah, jika menunjukkan tuntutan sesuatu yang harus disegerakan gitu, yang harus dikerjakan di zaman sekarang, maka dia adalah fi'il amr. Nahu contohnya kum, wahai Zaid, kum, wahai Zaid berdirilah, kan dilakukan sekarang gitu kan, dan menunjukkan talabu syai'in. Talabu syai'in itu memerintahkan sesuatu. Nah, termasuk contohnya kum gitu teh. Nah, selanjutnya asalisu yang ketiga, al-harfu, yaitu huruf. Huruf itu apa? Bahwa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha nahu ila wahal walam. Yang ketiga adalah huruf, yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna pada selainnya gitu kan. Nahu contohnya ila wahal walam. Jadi kalimat menunjukkan atas makna terhadap lainnya. Itu dengan kata lain ya, kata sambung gitulah yang paling gampang. Wa qauluhu, dan ucapan musannif lafadz ja'ali maknan. Maksudnya apa sih ja'ali maknan itu? Yakni maksudnya bihi, dengan lafadz tersebut, annal harfa, sesungguhnya huruf, la yakunu, tidak masuk, lahu kepada huruf ya, dakhala atau ya dukhulun ya, yaitu masuk fi ta'lifil kalami, di dalam pembuatan kalam. Jadi huruf itu tidak masuk dalam kategori kalam, ila, kecuali idza kana lahu maknan, kecuali huruf itu ada maknanya, dapat ada artinya. Contoh hal, walam. Hal itu kan apakah, walam dan tidak. Nah, dua ini, kecuali kalimat dua ini. Kenapa kalimat dua ini gitu kan? Karena kalimat dua ini itu menunjukkan makna hal apakah gitu, walam dan tidak. Nah, selainnya itu tidak ya. Fa inna hal maknaha al istifham, maka sesungguhnya hal maknanya adalah istifham, walam maknaha an-nafi, dan lam maknanya itu an-nafi. Fa in lam yakun lahu maknan lam yadkhulu fi tarkibil kalam ka hurufil mabani nahu zayu zaidun wa ya'udaluhu fa inna kullan minha harfun mabniun la harfun maknan. Dan jika fa in lam yakun lahu, dan jika lahu kepada huruf itu makna yang tidak masuk makna tersebut dalam susunan kalam, seperti huruf-huruf yang mabni, contohnya zainya lafaz zaidun, wayanya lan lafaznya ya zaidun, dalnya dan dalnya lafaz zaidun, fa inna kullan minha, maka sesungguhnya minha dari lafaz zaidun wa ya zaidun wa dal zaidun itu sebuah huruf yang mabni, la hurfu makna, tidak huruf makna. Jadi intinya tidak termasuk dia kalam jika emang hurufnya itu huruf mabni. Tapi jika pengecualian, kalau seumpamanya dia
maknan, maka dia masuk ke sistematisan kalam seperti itu. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an. Nah, ini jurmiyahnya ya. Maka isim yu'rafu dapat diketahui bil khabdi dengan jer. Jadi isim itu dapat diketahui dengan jer, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi wa lami dan kemasukan alif lam, wa hurufil khabdi dan huruf-huruf jer. Jadi isim itu dapat diketahui yang pertama dengan jer, yang kedua dengan tanwin, yang ketiga dengan kemasukan alif lam. Wa hurufil khabdi dan huruf-huruf jer adalah wahia, min, wa ila, wa an. Oke, ini jurmiyahnya. Jadi huruf jer itu ada 3 ada 3 di sini. Nanti di bawahnya sebenarnya dilanjutkan ada 9 semuanya. Min, 1 min, wa ila, wa an dan an. Oke, kita bahas. Fal ismu, sarahnya ya sekarang. Fal ismu yurafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khabdi. Maka isim itu dapat diketahui dengan jer, tanwin, kemasukan alif lam dan huruf-huruf jer. Yakni maksudnya annal isma, bahwasanya isim yatamayyazu membedakan isim anil fi'li dari huruf. Jadi isim itu berbeda sekali dengan huruf. Wal harfi dan huruf bil khabdi, wal harfa dan huruf atau wal harfi. Wal harfi dan huruf, wal harfa dan huruf bil khabdi kelawan dengan jer. Jadi maksudnya isim itu beda dari fiil dan huruf dengan jer. Nahu contoh marartu bi zaidin wa gulamu zaidin fa zaidun al majruru bil ya'i wa gulamu ismani li wujudil khafdi. Nah, jadi kan isim itu berbeda dari fiil kan, dan huruf itu berbeda dengan khafat, dengan jer. Nah, contoh ya, marartu bi zaidin, saya lewat ketemu Ki Zaid, wa gulamu zaidin dan pendakawan Ki Zaid. Nah, fa zaidun, fa zaidun nih, zaidu dari lafaz bi zaidin ini itu al majruru bil ba, dijarkan dengan ba, jadi bi zaidin. Wal gulamu dan gulam ismani, 2 isim li wujudil khabdi, karena ada wujudnya jer gitu. Jadi ini mentakdirkan jer gitu. Li wujudil khabdi ya, li wujudil khabdi karena terwujudnya jer. Wa tanwin dan tanwin, nahu zaidun wa rajulun. Zaidun wa rajulun tanwin isim nih. Fa zaidun wa rajulun kullun minha ismun li wujudi tanwin fihi. Maka lafaz zaidun, lafaz rajulun itu setiap dari keduanya merupakan isim yang ada tanwinnya. Wa tanwinu dan tanwin nunus sakinah, yaitu ada nun sakinatul haqqu yang dihaki, yang ditemukan al-akhara terhadap yang lain, lafdon, lafadznya la khatton, bukan tulisannya. Jadi tanwin itu adalah nun yang mati ya, secara yang ditemukan kepada yang lainnya. Secara lafadz ya kan, zaidun ya, la khatton, bukan tulisannya, nun mati gitu. Wa dukhulil alifi wa lami dan kemasukan alif lam ciri isim. Ar-rajulu wal gulamu fakul minhuma ismun lidukhuli alaihima. Maka keduanya, maka setiap minhuma dari keduanya lafaz ar-rajulu dan lafaz al-gulamu ismun merupakan isim lidukhuli al, kemasukan al alaihima terhadap keduanya. Ar-rajulu ini isim, wal gulamu dan isim juga. Wa huruful khabdi dan huruf jer, nahu contohnya marartu bi zaidin wa rajulin, saya lewat ketemu Ki Zaid, ini ba harfu jar, bacanya zaidin, wa rajulin dan laki-laki. Fakul minhuma ismun lidukhuli harfil khabdi. Maka keduanya minha dari contoh mana teh bi zaidin wa rajulin ya, ismun yaitu isim lidukhuli harfil khabdi karena masuknya huruf khafat. Wahia dan huruf khafat bi zaidin nih al ba'u, yaitu ba alaihima terhadap keduanya.
Oke. Summa dzakara wallahu alam bisawab. Nanti dilanjutkan kembali.